Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang lagi di channel Ngoding Bareng Wimpi. Di video kali ini kita akan belajar cara menggunakan React Native dengan SQLite di dalam Framework Expo. Kita akan bahas bagaimana cara supaya aplikasi kita bisa menyimpan data secara lokal di perangkat kita. Jadi kita nggak perlu takut-takut lagi kehilangan data saat aplikasi kita offline atau tidak ada internet. Yuk tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai bahas dengan apa itu SQLite. SQLite itu adalah sebuah kantong untuk menyimpan data di dalam aplikasi mobile kita. SQL itu adalah sebuah database yang super ringan dan mudah dipakai karena bisa dijalankan langsung di perangkat kita. SQL ini cocok banget buat aplikasi yang sering offline. Kenapa kita pilih SQL? Karena SQL bisa menyimpan data secara lokal. Jadi kalau internet tiba-tiba putus dan data kita tetap aman. Nah, itulah kenapa SQLite pilihan yang tepat untuk aplikasi untuk penyimpanan data di dalam device kita atau perangkat kita secara lokal. Oke, sekarang saatnya kita memulai proyeknya ya. Pertama-tama kita harus mendownload Expo dulu ke dalam laptop kita. Ya. Kita dapat menggunakan cara dengan menjalankan perintah ini di terminal kita. Oke, pertama kita akan buka terminal kita. Oke, di sini saya sudah buka print terminal kita. Di sini akan saya membuat sebuah folder ya, mkdir expo skillet YouTube. Oke, setelah itu kita akan masuk ke dalam folder tersebut ya. Oke, kita sudah berada di dalam folder tersebut. Kita bisa ngecek dengan cara mengetikkan pwd untuk melihat lokasi foldernya. Di sini sudah di dalam folder user, Wimpi Katana dan Expo Skillet. Oke, langsung saja kita copy ini ya. Lalu kita paste di sini dan sintaks ini akan mendownload Expo ke dalam laptop kita. Oke, saya enter. Nah, di sini saya kasih nama Expo SQL, nama projectnya. Oke, lalu saya enter lagi. Nah, dia akan sedang mendownload. Ya, kita tunggu saja. Oke, kita sudah berhasil mendownload Expo ke dalam laptop kita. Kita akan coba masuk ke dalam, kita lakukan ls dulu di sini. Oke, dia di dalam folder ini. Kita akan cd ke sana. Oke. Oke, kita di sini lihat kita sudah mendownload semua file-file yang ada di file-file yang digunakan untuk membuat aplikasi Expo ya. Oke, selanjutnya kita akan buka Visual Studio Code kita. Oke, sekarang ya, oke di sini kita sudah mendownload aplikasinya. Ya, di sini kita bisa lihat ini adalah default template yang diberikan oleh Expo kalau kita sudah mendownload. Tetapi karena tutorial ini kita lebih simpel ya, jadi kita akan melakukan reset projectnya ya. Kita dapat menjalankan perintah ini ya, seperti ini di dalam supaya kita menjadi aplikasi kita menjadi lebih simpel lagi ya. Oke, kita buka terminal yang ada di VS Code di sini ya. Kita akan masukkan di sini, saya menggunakan yarn ya. Yarn reset project ya kan, kita tekan enter di sini. Oke, Anda bisa lihat dia sudah dengan menjalankan perintah ini kita telah merubah beberapa file yang ada seperti ini. Pertama dia merubah app menjadi move dan seterusnya. Oke, di sini kita bisa lihat kita sudah punya folder baru, namanya adalah app dan dalamnya hanya index.txt yang kita bisa lihat hanya simple saja seperti ini. Oke, lalu kita coba menjalankan project ini dengan melakukan yarn start. Oke, aplikasi sudah jalan ya. Kita akan membuka IO simulator dengan menekan tombol I ya. Di sini saya pencet tombol I. Oke, dia akan buka emulator. Nah, di sini saya bisa lihat emulatornya sudah terbuat. Dia akan install Expo.
Oke, dia akan download ini building JavaScript kita. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Kita coba rubah ini, kita rubah menjadi kata selamat datang di ngoding bareng Wimpy. Oke, kita save dan kita lihat. Oke, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan connecting SQL ke dalam aplikasi kita. Oke, kita sudah berhasil menginstal Expo ke dalam library kita. Sekarang saatnya kita akan menginstal SQL library ke dalam project kita ya. Pertama sekali kita harus mendownload dahulu ya library-nya dengan cara ya kita bisa lihat di sini. Kita di dokumentasi Expo-nya sendiri ya, kita bisa menggunakan Expo SQLite ya. Kita akan menjalankan sintaks ini di terminal kita supaya kita dapat menginstal library SQLite ke dalam project React Native Expo kita. Kita copy di sini. Oke, lalu kita masuk ke VS Code kita lagi dan kita akan terminate ini dulu ya, kita matikan karena kita butuh terminalnya untuk menginstal ya. Oke, setelah itu kita langsung saja kita di sini kita paste. Oke, di sini kita paste sintaksnya. Kita tekan enter. Oke, dia akan menginstal library-nya. Ya, oke, di sini kita bisa lihat kita sudah berhasil menginstal library-nya. Lalu kita jalankan lagi dengan menjalankan yarn start, atau kalau kalian menggunakan npm kalian bisa mengetikkan npm start. Oke, kita enter saja. Oke, sudah berhasil. Saya akan reload di sini menekan tombol L. Ya, kita lihat dia building ulang itunya dan kita lihat bisa di sini hasilnya tetap sama ya, seperti sebelumnya. Oke, langsung saja kita import library-nya ke dalam library SQL kita ke dalam project kita ya, dengan cara kita ketikkan import bintang SQLite from Expo SQL. Ya, oke, di sini. Oke, di sini ada import bintang SQLite from Expo. Oke, setelah itu kita dalam menggunakan SQLite ke dalam project kita masih membutuhkan use hook ya, hook dari React Native ya, yaitu kita gunakan useState dan useEffect. Kita akan import dia lagi. Kita akan import useState dan habis itu kita akan masukkan useEffect ya dalam dari React. Oke. Setelah itu karena kita menggunakan project ini kita menggunakan TypeScript, kita harus membuatkan beberapa interface dan tipe data untuk project kita. Untuk yang pertama kita akan buat interface. Interface-nya adalah dengan nama name record. Ini adalah tipe data untuk record nama yang ada di dalam project kita ya. Pertama ada ID. Ini tipe datanya adalah number, dan habis itu ada name. Tipe datanya adalah string. Oke. Setelah itu kita buat tipe baru lagi namanya namespace. Name types ya, name type. Dia ini adalah array dari name record. Oke, habis itu kita akan buat tipe baru lagi, tipenya adalah db type. Ini adalah tipe untuk database kita. Nanti akan kita gunakan adalah SQLite SQL database. SQLite database. Oke. Selanjutnya kita akan men-setup beberapa use states yang akan kita gunakan di dalam project kita. Pertama kita akan menggunakan ini const db dan set db. Dia adalah use states ya, dan tipenya adalah db type. Dan kita masukkan juga null karena ada kemungkinan null untuk tipe data ini. Yang pertama sekali kita masukkan adalah null karena kosong, tidak ada. Terus habis itu kita akan bagi const
names dan set names ya. Dia adalah usestage dengan tipe data adalah name type yang telah kita buat tadi ya, name type. Dan kita masukkan dia untuk value pertama adalah array kosong saja karena masih kosong datanya. Oke, setelah itu kita akan setup beberapa lagi sama cons. Ini adalah current name. Current name and set current name ya. Dia menggunakan usage oke, kenapa pantesan tidak jalan autocomplete-nya ya. Oke, usage dan tipe datanya adalah string. Dan kita masukkan adalah string kosong di sini. Oke, setelah itu kita bikin current ID-nya ya, cons, yang nanti akan kita gunakan untuk update database. Current ID sama dengan set current ID. Oke, kecil. Dan dia adalah usage juga, dan tipe datanya adalah number. Dan ada kemungkinan 0. Dan kita pertama sekali kita masukkan adalah file yang kita init adalah 0. Oke, setelah itu kita akan siapkan cons is update ya. Karena kita nanti akan membuat tombol untuk men-trigger data ini diupdate, apakah di save, di add ya, seperti itu. Kita bikin sekarang is update. Dan habis itu kita set dia is update. Nah, tipe datanya adalah Boolean. Dan value yang pertama kita masukkan adalah false. Oke, selanjutnya kita akan merubah beberapa tampilan dari aplikasi kita ya. Kita akan merubah stylenya dulu ya. Kita akan memasukkan ini style sheet ya, style sheet dari React Native. Oke, dan habis itu kita akan declare sebuah konstanta baru untuk style itu ya, const style sama dengan style sheet dot create. Oke. Nah, di sini kita akan declare param baru tuh, key baru ya, namanya container. Ya. Dan dia isinya adalah sama seperti ini ya. Kita akan cut yang ini. Nah, kita paste di sini ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah terjadi perubahan ya. Oke, di sini kita akan hapus ini karena kita tidak menggunakan lagi ini. Dan kita akan arahkan komponen ini untuk menggunakan kontainer yang telah kita buat ya, kelas yang. Oke, di sini style sama dengan style titik container. Oke, nah kita lihat sudah tampil seperti semula lagi. Oke, lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah text input ya untuk menambahkan database kita ya. Di sini text input. Oke, di sini text input, kita masukkan text input itu dan kita hapus yang ini. Kita paste di sini text input. Dan text input itu value-nya adalah current name. Oke, current name. Terus habis itu kita siapkan sebuah placeholder. Placeholder-nya adalah name ya. Dan di sini kita bikin on-chain text-nya adalah set current name. Oke, ya kita tutup. Oke.
Oke, di sini kita bisa lihat sudah ada tombolnya. Terus habis itu kita tambahkan lagi sebuah komponen baru namanya button. Oke, dan kita akan gunakan di bawahnya ini button. Terus habis itu kita title-nya. Nah, karena di sini kita sudah menyiapkan states-nya, ya, is update dan state is update, jadi kita akan coba masukkan di sini is update. Kalau is update-nya true, maka dia akan tombolnya akan memberikan value update. Oke. Ini string, ya. Dan kalau false akan berubah menjadi add name. Oke, dan kita akan tutup ini dan kita akan siapkan on press-nya, function on press-nya. Ya, di sini akan kita buat namanya adalah handle add or update. Oke, karena ini error, karena kita belum membuat ini, di sini kita akan bikin functionnya ya. Handle update adalah sebuah function. Ya. Dan dia untuk sekarang kita hanya konsol saja ya, console.log. Kita tes dia press. Oke, itu berhasil. Kita akan reload lagi di sini. Oke, di sini sudah kelihatan ada add atau tombol add ya. Add name, kita ketik add name. Ya, di sini sudah berhasil. Kita muncul tombol press-nya. Oke, sekarang kita mulai mengonekkan database-nya. Selanjutnya kita akan melakukan konektivitas ke database kita, ke database SQL. Oke, pertama sekali kita akan menggunakan use effect ya untuk connect ke database kita. Ya, kita akan mulai saja ya. Saya akan menggunakan use effect di sini. Oke, use effect. Ini akan jalan sekali saja pas pertama sekali dia loading. Oke, pertama sekali kita akan declare sebuah function initDB. Oke, initDB ini adalah sebuah asynchronous function. Oke, dan kita panggil di sini ya functionnya. Oke, setelah itu kita akan mulai melakukan connect. Kita akan mengkonekkan. Pertama sekali kita akan membuat setDB ya, karena kita akan menentukan database-nya ya. Caranya adalah seperti ini. Kita menggunakan await karena sifatnya adalah asynchronous. SQLite open database asynchronous ya kan. Dan habis itu kita akan masukkan database yang kita akan gunakan. Di sini saya menggunakan db.db ya. Habis itu kita akan mulai db. Di sini kita menggunakan with transaction asynchronous with transaction asynchronous ya. Kita mulai dengan ya, ini adalah asynchronous. Oke, kita mulai dengan kita lanjutkan dengan await db x. Ini adalah perintah awalnya untuk menjalankan query dari SQL-nya ya. Di sini kita akan create table. If not exists, nama tabelnya adalah names ya. Dia akan memiliki nama, ada kolom ID ya, ini adalah integer dan ini adalah primary key dan sifatnya not null ya. Dan kolom kedua adalah name, dia adalah text. Oke.
Setelah itu kita akan ini db-nya, lalu kita akan membuat sebuah function ya, karena kita di sini ada function add ya, kita akan membuat sebuah fungsi untuk menambahkan value ke dalam table kita. Ya, caranya seperti kita akan membuat fungsi lagi di sini, const add name. Ya, ini adalah asynchronous juga. Di sini dia akan menerima param name, tipe datanya adalah string. Oke, dan kita akan membuat sebuah try catch error. Di sini kita akan catch kalau error dengan console.error failed add data ya, dan errornya. Oke, kita mulai saja dengan try-nya. Pertama sekali kita akan melakukan bikin transaksi dulu supaya kita bisa melakukan query ke dalam database kita dengan cara with db with transaction execute. Oke, ini ada gangguan bakso Malang ya. Sorry. Oke, lanjutnya kita akan membuat function ya, asing lagi. Ya, di sini kita akan melakukan query-nya ya dengan cara await db. Kita menggunakan run asynchronous ya. Di dalam sini kita akan melakukan query insert into names ya. Ini adalah table kolomnya ya. Values-nya adalah ya, kita menggunakan ini. Values-nya adalah name. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat function lagi untuk mendapatkan data dari database kita ya. Kita namanya function adalah const get names. Nah, seperti ini. Ini adalah sebuah asynchronous function juga. Ya. Oke. Oke, di sini kita menggunakan try catch lagi. Dan kita di sini kita ganti get ya, kalau ada error failed get data ya, langsung kita akan tampung hasil dari query kita di dalam result ya. Result sama dengan await, kita lakukan db titik get all sync data ya, get all sync, dan kita akan menjalankan query-nya adalah select bintang from names. Oke, di sini kita tutup. Dan apabila kita resultnya ada ya, if dalam kurung result ya, ada value-nya ya, maka kita akan set names, set ini, names yang ini supaya bisa kita gunakan dengan result as name type. Oke, dan lalu kita di sini kita konsol dulu untuk melihat hasilnya apakah benar. Console.log result, result. Oke, ini kita rubah jadi string. Oke, result. Oke, selanjutnya get names ini akan kita panggil di dalam add database ya, di sini. Setelah selesai try catch, kita akan panggil dia get names. Serta kita akan panggil get names ini juga di awal ini. Setelah ini database, kita akan panggil dia get names. Oke, selanjutnya kita function add name ini yang sudah kita buat akan dieksekusi setelah kita menggunakan tombol press yang kita pencet ini, yaitu di dalam handle add ini ya. Kita dengan cara tinggal kita add name dan to current name. Oke, sekarang kita di sini Anda bisa lihat resultnya kosong. Kita akan coba masukkan nama ya di sini. Namanya pertama sekali adalah Bakso Malang. Bakso Malang dari tadi lewat terus dekat rumah saya. Bakso Malang kita add.
Oke, dia sudah masuk ke dalam database kita dengan ID pertama dengan nama Bakso Malang. Habis itu kita masukkan lagi, contohnya kalau misalnya kita masukkan lagi namanya adalah Ujang, ya, kita masukkan Ujang di sini, kita add. Ya, Ujang sudah masuk ke dalam sini. Oke, teman-teman, untuk ini adalah tutorial untuk meng-add dan meng-get name-nya. Selanjutnya saya akan membuat tetap melanjutkan bagaimana kita cara mengupdate dan mendelete database-nya. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel saya dulu ya. Silahkan kalian tinggal klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Selanjutnya kita akan menampilkan data yang sudah ada di database kita ke dalam aplikasi mobile kita ya. Oke, di sini saya akan menambahkan sebuah use effect dulu ya. Use effect di sini adalah untuk mengambil datanya ya yang ada di dalam database kita setiap aplikasi kita running. Karena kita tidak bisa depends dengan use effect yang ini ya. Oke, di sini kita masukkan. Kita akan pantau ini setiap ada perubahan dari database. Oke, pertama sekali adalah if db ya ada database-nya, maka kita akan lakukan get names saja seperti ini ya. Oke, save. Oke, di sini saya lupa menyalakan ini, saya nyalakan ulang. Oke, kita refresh. Oke, bisa dilihat di sini resultnya sudah ada ya. Kita refresh lagi. Ya, resultnya dapat. Oke, sekarang kita akan mulai menampilkan datanya yang ada di sini. Oke, kita mulai saja dengan pertama kita akan membuat sebuah style baru ya. Kita akan menggunakan style ini untuk menampilkan data kita dengan nama row. Oke, di sini kita lupa koma. Di dalam row ini kita mempunyai flag direction row. Oke. Terus habis itu kita menggunakan alih items. Alih itemsnya adalah center. Oke. Habis itu kita menggunakan justify content. Justify contentnya juga space between saja kita. Habis itu kita akan ini bukan tapi koma. Dan habis itu kita akan memberikan sedikit vertical, margin vertical adalah 5. Oke, setelah itu kita akan menampilkan data itu yang sudah ada di dalam database ini ke dalam aplikasi kita ya. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah view lagi ya di dalam sini ya. Kita menggunakan view. Oke, di dalam view ini kita akan memaps karena semua data yang kita simpan ini ya pas saat kita get names ya di dalam sini di get names, saat kita get names kita set semua value kita di dalam state names ya. Di sini kita set names result as name type ya di sini. Nah, di dalam sini kita akan gunakan state itu untuk menampilkan datanya ke dalam aplikasi kita ya. Caranya seperti ini, names. Kalau names-nya ada value ya, kita map dia. Oke. Name record di sini kita karena data yang dikit itu adalah name record supaya gampang aja kita membuatnya. Name record ini. Oke, dia akan return lagi. Di sini kita akan mulai masukkan view lagi ya. Ini adalah view yang untuk menampilkannya ya. Oke. Dan view ini memiliki style ya yang sudah kita buat tadi. Style sama dengan adalah style dot row. Oke. Nah, di dalam ini kita akan menggunakan teks saja ya seperti ini dan kita akan memberikan name record dot name. Oke, kita save. Nah, kita bisa lihat di sini kita sudah berhasil menampilkan nama untuk nama yang sudah ada di dalam database kita. Oke, selanjutnya kita akan membuat
button tambahan ya, untuk add dan delete, untuk edit dan delete ya. Kita pertama sekali kita membuat adalah tombol delete ya, button delete, button title ini adalah delete ya, dia akan on press delete. On press ini akan menjalankan sebuah function delete name, oke, dan dia akan menerima param nameRecord.id. Oke, delete name ini oke, sebentar ini. Oke, kita karena belum kita tutup di sini ya. Kita tutup ini. Oke, di sini tombol delete-nya. Tombol delete ini tidak melakukan apa-apa ya, karena masih error ya. Kalian bisa lihat di sini reference property delete name is doesn't exist karena kita tidak memiliki function yang dengan nama delete name. Oke, kita selanjutnya kita akan buat di sini const delete name ya. Delete name ini adalah sebuah asynchronous function ya. Dia akan menerima param ID ya, dan tipe datanya adalah number. Oke, dan ya, itu adalah sebuah function. Kita akan menggunakan try catch ya. Oke, kita menggunakan try catch di sini ya. Kita sudah kembali seperti semula. Oke, di sini kita akan mulai transaksi database kita ya, dengan cara await db menggunakan with transaction asynchronous ya. Dan di sini async. Oke, dan kita di sini lagi kita akan await lagi db titik run async ya. Dan dia menerima param. Oke, dia akan kita mulai dengan delete from names where ID sama dengan ID. Oke, kita save, kita refresh. Oke, kita coba hapus yang ujang. Oke, di sini ada error K. Kita belum memiliki K karena kita membutuhkan K di dalam setiap di dalam setiap looping ya. Ini adalah mandatory dari React-nya. Setelah menambahkan nameRecord.id, kita akan cek tombol delete kita. Oke, di sini kita akan masukkan console error dulu ya. Karena kita lupa, kita buat console error valid delete data, dan ini setelah ini jalan kita akan panggil lagi get names. Oke, di sini ya. Oke, kita save. Oke, kita refresh. Oke, si Ujang masih ada di sana dan kita coba dilihat Ujangnya. Ya, akhirnya si Ujang hilang dari database dan kita berhasil mendelete database tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara kita mengupdate nama dari data kita ya. Oke, sekarang kita akan membuat tombol update dari database kita. Oke, pertama sekali kita akan merubah tampilan kita ya, menambahkan tombol lagi di sini dengan tombol button, title, edit. Oke. Dan tombol ini memiliki on press function ya. Di sini kita namanya edit name ya. Dia akan menerima nameRecord.id dan nameRecord.name. Oke. Lalu kita tutup lagi di sini. Oke. Tapi kita belum mempunyai function editnya ya. Kita buat lagi function editnya ya. Oke, di sini kita akan buat kita buat di sini ya. Di sini const edit name ya. Ini adalah sebuah
function. Dia akan menerima paramnya tadi ID number dan name adalah string. Oke. Di sini kita akan hanya mengupdate beberapa state saja ya. Pertama kita akan mengupdate set current name menjadi name, ya kan. Terus habis itu kita bikin set current ID-nya menjadi set current ID ya. Dan habis itu kita mengupdate status set is update kita ya, itu menjadi true karena kita ada di dalam mode update. Oke. Yang tombol ini akan berubah menjadi tombol update. Oke, setelah itu kita akan update handle function kita. Karena di sini kita sudah mengalami perubahan ya. Oke, pertama sekali kita akan membuat sebuah validasi dulu ya. Kalau data yang ada di sini tidak boleh kosong. Jadi tidak bisa di-delete ataupun tidak bisa add kalau datanya kosong. Pertama kita buatnya adalah seperti ini. If current name dot trim ya, sama dengan empty ya, maka kita akan munculkan sebuah alert. Name cannot be empty. Oke, dan kita akan return di sini. Oke, setelah itu kalau ada datanya, berarti kita di sini kita bikin lagi if ya, di sini is update-nya true, maka kita akan melakukan update name. Update name berdasarkan current ID dan current name. Oke. Dan kalau dia tidak true, maka kita akan kembali lagi menjadi add yang tadi. Add current name. Oke, sekarang kita akan buat dulu ya fungsi update-nya. Siapa tadi namanya? Update name. Nah, update name kita buat di sini. Oke, setelah delete. Oke. Di sini const update name, ini adalah sebuah asynchronous. Ya, ID-nya dia menerima ID number, terus name-nya adalah string. Oke, dia adalah sebuah function. Oke, kita akan menggunakan try catch lagi supaya aman. Oke, di sini kita akan errornya kita jaga. Failed update data. Error adalah error. Oke. Kita membuat lagi transaksinya. Wait db with transaction asynchronous ya kan. Async. Oke. Di sini kita akan await lagi db.run asynchronous ya. Kita akan update datanya dengan menggunakan query update names set name sama dengan string dari name ini ya kan, where ID-nya sama dengan dari ID. Oke, setelah itu kita akan, setelah ini jalan, kita akan
get names. Kita akan set is update-nya to false lagi karena kita sudah selesai. Dan kita set current name-nya menjadi empty lagi. Dan set current ID kita kasih 0. Jadi dia biar kembali ke seperti kosong lagi. Oke. Ya, kita coba, kita refresh lagi di sini. Oke, di sini ada bakso Malang, kita pencet edit. Ya, bakso Malangnya ada di dalam sini dan ini setelah berubah menjadi update. Oke, kita rubah menjadi nama Nicky. Dan kita update. Ya, data telah berhasil dirubah. ID seperti ini kan, Anda bisa lihat di sini. ID 1 adalah bakso Malang dan ID kedua adalah Nicky. Dan kita coba tambahkan lagi William di sini dan ya, berhasil sama sekali. Nah, itulah cara kita menggunakan SQLite di dalam Expo. Nah, buat teman-teman, semoga ini berguna buat teman-teman dan bisa menambah skill teman-teman dan bisa supaya teman-teman tetap menjadi software engineer yang top ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video tutorial saya dan jangan lupa subscribe channel saya ya. Oke, terima kasih.